Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 20 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas, bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di surga tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Saduki adalah salah satu kelompok elit Yahudi yang tidak percaya adanya kebangkitan. Bagi mereka, hidup manusia selesai setelah kematian. Dalam terang kepercayaan semacam ini, mereka lebih sibuk menata kehidupan di bumi ini. Mereka melakukan berbagai aktivitas dan membangun relasi dengan sesama. Segala kepentingan mereka terfokus pada saat sekarang ini. Bagi mereka, hidup sekarang tidak ada hubungannya dengan hidup di masa yang akan datang. Begitu seseorang meninggal, maka selesai semuanya. Tidak ada kelanjutannya dalam peristiwa kebangkitan.
tidak ada hidup baru. Hidup sesudah kematian tetap menjadi tanda tanya bagi banyak orang hingga saat ini. Apakah hal itu mungkin? Kalau mungkin, bagaimana persisnya hidup sesudah kematian itu? Apakah di alam baka itu ada kawin dan dikawinkan? Apakah di sana kita dapat mengenal satu sama lain, sama seperti pengenalan kita di dunia ini? Apakah saya dapat mengenal ibuku, kakakku, saudaraku, saudariku, ponaanku, istri, atau suamiku? Yesus menanggapi pertanyaan orang-orang Saduki dengan menegaskan bahwa pada hari kebangkitan, orang yang sudah dekat dengan Tuhan tidak lagi mempunyai istri atau suami, tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Mereka itu seperti malaikat-malaikat. Mereka telah mengalami kemuliaan Allah dan kesatuannya dengan para kudus. Mereka hidup bahagia selama-lamanya. Allah menjadi satu-satunya nilai tertinggi bagi mereka dan tidak ada yang lain. Mereka akan selalu bersama dan bersatu dengan Allah untuk selama-lamanya. Bersatu dengan Allah adalah kebahagiaan abadi. Saudara, hening sejenak. Bayangkan saat ini Yesus datang padamu. Ia menumbuhkan pengharapanmu akan kebangkitan kelak. Maka percayakan hidupmu kepadanya sebagai Allah orang hidup. Dia menyelamatkanmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku kesadaran iman bahwa kehidupan ini tidak berakhir dengan kematian, melainkan kehidupan yang baru. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.